Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi para pendengar Anas Radio sekalian. Ya, pagi ini alhamdulillah kita kembali lagi bersua setelah hari-hari kemarin sudah kita lalui. Hari ini masih bersama acara 30 menit belajar adab dari hari Senin sampai Kamis bersama Ustaz Rizky Abu Zakaria Al-Makassari Hafizahullah Ta'ala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 26 September 2013 atau 20 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Insyaallah ini sudah mau dekat kurban. Bagaimana ini sudah dipersiapkan belum hewan-hewan kurban yang mungkin yang akan nanti disembelih nih? Ya, kita mendoakan mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah yang satu ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke materi, mungkin bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar materi tentang adab kepada kedua orang tua yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizky, mungkin bisa mengirimkannya ke email kami di kotaksurat@anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat di Anas Radio atau melalui pin BlackBerry di 2633310B atau melalui Skype dengan alamat Anas Radio. Atau bisa juga melalui WhatsApp 081317854974. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz Rizky Abu Zakaria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah pagi ini semangat Ustaz ya. Ya, insyaallah ta'ala. Mas banget kayaknya Ustaz, enggak ya? Baiklah Ustaz, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14 ya Ustaz. Ya, insyaallah salah hadis ke-14 ya, di bab ke-6. Ya, bab terakhir di bab ke-6. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita persilakan Ustaz Rizky Abu Zakaria mulai kajian. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل شأنه في الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم طيب pendengar ya Anas Radio yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taala kita diberi kesempatan untuk bersua kembali pada pagi hari ini, yang mana kita telah memasuki hadis yang ke-14 dari hadis dari kitab Al-Adab Al-Mufrad
yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanad beliau dari Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani ibnati Abi Talib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq fa idza dakhala ardahu saha bi'a'la sawtihi alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمر. Ikhwan, ya, para pendengar Anas Radio dimanapun berada, ini merupakan hadis terakhir dari bab jaza al-walidain, ya, balasan atau ganjaran yang diberikan atas segala kebaikan kedua orang tua yang telah kita terangkan terdahulu sebelumnya. Dan hadis yang ke-14 ini merupakan hadis yang terakhir pada bab ini, yang semakna dengan hadis yang telah kita bacakan terdahulu, yaitu hadis ya salam dan doa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada ibunda beliau. Mana pada hadis ini datang dari riwayat Abi Hazim bahwa Aba Murrah maula Ummi Hani, putri dari Abi Talib, mengabarkan bahwa annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Bahwa beliau pernah menunggang bersama dengan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menuju ke tanah beliau di Aqiq. Yang dimaksud di sini bil Aqiq atau Aqiq al-Madinah, yang juga dikenal dengan nama Wadi al-Mubarak, di mana fa idza dakhala ardahu sahabi ala sawtih, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu apabila telah tiba ke tanah beliau tersebut, beliau menyeru dengan suara yang lantang, yang seraya mengatakan Alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Ya, seraya mendoakan kepada ibunda beliau, seraya mengucapkan salam kepada ibunda beliau, alaiki assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Lantas dijawab oleh ibunda beliau, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini juga faedah dari ucapan salam semacam ini, ya, bahwa ucapan salam itu sesuai dengan yang disapa. Ya, apabila yang disapa tersebut adalah seorang wanita, maka tidak mengapa ya mengucapkan kalimat ya assalamu alayki. Ya, assalamu alayki. Kemana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Aisyah assalamu alayki. Ya, assalamu alayki. Demikian halnya juga apabila yang disapa tersebut seorang laki-laki, juga tidak mengapa mengucapkan kalimat assalamu alayka. Assalamu alayka. Jadi sapaan yang ada pada kata salam itu bisa disesuaikan dengan yang disapa. Apakah boleh mempergunakan kalimat assalamu alaikum? Nah, ya, tidak mengapa juga insyaallah taala.
dan memperlakukan salam tersebut secara umum. Ya, pada hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyapa ibunda beliau dengan ucapan alaiki assalam atau assalamu alaiki. Ya, alaiki assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan di sini juga terdapat keutamaan yang lain, bahwa yang paling utama pada salam yakni menyempurnakan kalimatus salam kepada yang disapa. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ucapan salam yang paling sempurna. Dan ucapan salam yang paling utama. Ya, adapun yang menjawab salam, maka diutamakan dia menjawab salam lebih baik dari ucapan salam yang dia ucapkan kepadanya. فَإِذَا هُجِيتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kalian disampaikan kepada kalian salam, ya, maka sampaikanlah salam, balasan salam yang terbaik. Sampaikanlah balasan salam yang terbaik. Jadi kalau seseorang misalnya mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau menambahkan dengan kalimat wabarakatuhu. Iya, sama halnya jika seseorang mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullahi, maka bukan hal yang baik ketika seorang itu hanya menjawab assalamualaikumsalam, melainkan yang paling utama ya fahayyu bi ahsani minha. Maka yang paling utama yakni menjawab salam tersebut melebihi dari kata assalamualaikum warahmatullah, yakni menambahkan wabarakatuhu. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam yang paling utama. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata. Ya, nanti dijawab oleh ibunda beliau, ya, wa alaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Selanjutnya, ya, di sini juga terdapat faedah ketika ya, Abu Murrah maula Ummi Hani datang bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, datang ke tanah beliau. Dan yang menyuruh mengucapkan salam hanyalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini juga terdapat fikih dalam hadis ini, ya, bahwa apabila berjamaah menjumpai seseorang, ya, tidak mengapa ya mengucapkan salam dari jamaah tersebut salah seorang di antara mereka. Ya, tidak mengapa mengucapkan salam salah seorang di antara mereka mengucap assalamualaikum, dan ini sudah mewakili salam dari yang lain. Demikian halnya juga yang menjawab. Apabila yang menjawab salam ini juga berjamaah, pandangan dari sebagian para ulama Syafi'iyah dan selain dari mereka, ya, diperbolehkan mencukupkan dengan jawaban salah seorang dari yang berada di jamaah tersebut. Ya, waalaikumsalam misalnya, warahmatullahi wabarakatuh. Sementara yang lain yang terdiam. Ini juga sudah mewakili ucapan salam atau menjawab assalam. Di mana sebagian para ulama kita berpendapat bahwa menjawab salam wajib. Menjawab salam wajib. Ya, tetapi apabila berjamaah tidak mengapa hanya salah seorang di antara yang ada di jamaah tersebut yang menjawab salam. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mendoakan kepada ibunda beliau, ya, rahimakillahu kama rabbaitini saghiran. Ya, doa yang kita sebutkan terdahulu, wahai ibundaku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu sebagaimana engkau telah memeliharaku semenjak aku masih belia. Dan lantas dijawab oleh ibunda beliau, ya bani, atau ya bunai, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Demikian juga engkau wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarmu dengan kebaikan dan ridha atas dirimu sebagaimana engkau telah berbuat kebaikan kepada diriku setelah aku, ya, pada usia tua. Dan sini disebutkan juga pada akhir hadis, ya, perawi hadis, ya, disebutkan bahwa nama dari Abu Hurairah adalah Abdullah ibn Amr.
terdapat khilaf ya, silang pendapat di kalangan para ulama at-tarikh adalah menentukan nama Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu. Ada mengatakan Abdullah ya Ibn Amr, ada mengatakan Abdurrahman Ibn Sakhar, ada mengatakan yang lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa julukan beliau Abu Hurairah adalah nama beliau. Sementara kunyah dari Abu Hurairah yakni Abu Abdurrahman. Ya. Jadi beberapa faedah hadis ini serupa dengan hadis yang kita sebutkan terdahulu. Alhamdulillah taala, ini menunjukkan bahwa seorang anak di antara perbuatan yang seharusnya sepatutnya dilakukan anak tersebut kepada ibunda dia, orang tua dia, di saat kedua orang tua itu masih hidup, yakni senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sang ibu. Ya, karena dengan seperti inilah semoga amalan anak tersebut dianggap dia sudah memberikan balasan yang setimpal, walaupun mungkin tidak akan setara dengan segala yang dilakukan oleh ibu tersebut kepada si anak ketika sejak berada dalam janin, hingga dilahirkan, dibesarkan dalam masa penyapihan, hingga si anak tersebut beranjak dewasa. Ya. Baik, Masya Allah Ta'ala. Pada bab yang selanjutnya, ini bab yang ketujuh dari kitab Adabul Mufrad, ya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab uquqil walidain. Bab uquq al-walidain. Ya, kalimatu al-uquq. Ya, sering kali diterjemahkan kata al-uquq itu dengan makna kedurhakaan. Ya, kata aqqa syai' itu memecahkan, memisahkan. Jadi bab uquqil walidain, yakni pembahasan tentang perbuatan durhaka ya kepada kedua orang tua. Kalimatul uquq bermakna kebalikan dari kata albir dan ihsan. Apabila makna bir dan ihsan yakni segala perlakuan, segala perbuatan melalui lisan ataukah amal dari anggota tubuh kita, ya, segala perilaku kita yang terpuji, yang baik ditujukan kepada kedua orang tua, maka makna kalimatul uquq sebaliknya. Ucapan, perlakuan, tindak laku yang tidak terpuji ya terhadap kedua orang tua. Itu makna uququl walidain. Makna uquq al-walidain. Di sini beliau rahimahullahu taala, ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ya dari hadis Abi Bakrah ya dengan sanad beliau dari Abdurrahman ibni Abi Bakrah dari abihi, dari ayahanda beliau ya Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang menyapa para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah saya sampaikan kepada kalian ya perbuatan dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ya kalimat pertanyaan ini kepada para sahabat beliau sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Menunjukkan bahwa yang akan disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk perbuatan dosa. Itu dosa besar yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap hamba. Harus diperhatikan oleh para sahabat dan umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena perbuatan dosa besar ini yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan selain kesyirikan dan berada pada kalimat liman yasha, ya, bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki semata, ini hanya pada pelaku dosa-dosa besar. Bahwa pelaku dosa besar itu berada di bawah masyiat kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dia. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab pelaku dosa besar tersebut. Dan ketika pada ayat ini tidak disebutkan jenis, bentuk dan lamanya ada siksa, ganjaran yang diberikan pada pelaku dosa besar, menunjukkan bahwa besarnya azab tersebut yang diberikan kepada pelaku dosa besar berbeda dengan azab yang diberikan kepada pelaku dosa yang lainnya. Sehingga sebagian kalangan ulama, yang para ulama ada menyangka bahwa pelaku dosa besar itu tidak termasuk pada konteks firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Bahwa amal-amal kebaikan akan menghilangkan perbuatan keburukan. Sebagian ulama menyebutkan perbuatan keburukan yang dapat dihapuskan dengan amal kebaikan tidak termasuk padanya dosa besar. Tidak termasuk padanya dosa besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Bahwa yang dapat dihapus dengan amal kebaikan itu hanyalah perbuatan dosa-dosa selain dosa besar. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada umatnya agar berhati-hati dengan dosa besar. Termasuk diantaranya perbuatan dosa besar yang paling besar. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita sebanyak 3 kali hati-hati. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bala ya Rasulullah." Ya benar ya Rasulullah, kami atau sampaikanlah kepada kami apa saja ini dosa-dosa besar yang paling besar yang harus kami jauhi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-isyraku billah." Dosa besar yang pertama, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita terangkan beberapa kali bahwa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersamaan dengan itu juga berdoa kepada selainnya, beribadah kepada selainnya, istighatsah, isti'anah, meminta ampunan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah, bersama dengan itu juga meminta hal yang sama kepada makhluk. Kita berdoa kepada Allah, bersama dengan itu juga berdoa kepada makhluk. Nah, ini perbuatan syirik. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Jika seorang muslim terjatuh pada perbuatan kesyirikan yang nyata, maka muslim ini telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dan tobat dia dengan mengucapkan kalimat syahadatain. Dengan mengucapkan kalimat syahadatain. Ini dosa besar yang pertama. Dan telah kita sebutkan berapa kali penjelasan tentang kesyirikan ini. Yang kedua, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa besar setelah kesyirikan, uququl walidain, yaitu kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kedurhakaan kepada kedua orang tua. Bagaimana halnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita terangkan di beberapa hadis sebelumnya, kita menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perbuatan ihsan, perbuatan kebaikan, birrul walidain, itu seiring dengan perintah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'budullaha wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah yang ikhlas, ibadah yang benar, dengan tauhid hanya kepada Allah pada semua amal peribadatan. Lalu setelah itu berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tuamu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan ibadah ini dengan perbuatan kebaikan sebagai amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar adalah syirik, dan yang setelahnya adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Berarti hati-hati. Saking dekatnya kedurhakaan kepada orang tua ini kepada kesyirikan hingga disandingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebagian para fuqaha kita menyebutkan dengan dalil atau dengan argumen yang dikenal dengan nama dalil al-muqaran atau dalil al-iqtiran, ketika dua amalan disandingkan
Kalaulah kedua amalan ini tidak sama pada derajat hukumnya, setidaknya mendekati. Ketika kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disandingkan dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua, isyarat bahwa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hampir sama. Hampir setara dengan azab dan ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para pelaku kesyirikan. Kepada para pelaku kesyirikan. Wa na'udzubillah. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Ini dosa besar yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu berkata, Abu Bakr wa jalasa wa kana muttaqian. Ala wa qauluz zur. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan beliau duduk muttaqian bertelekan, bersandar, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tegak. Lantas beliau bersabda, ala wa qauluz zur. Dan hati-hatilah kalian dengan qaulu az-zur, dengan ucapan yang bohong, ucapan yang dusta. Ucapan yang dusta. Di sini disebutkan pada hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyatakan kalimat wa qauluz zur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, duduk tegak. Para ulama menyebutkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa qauluz zur, bahwa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Bukan dikarenakan amalan tersebut lebih berat daripada kesyirikan, bukan dikarenakan amalan tersebut lebih berat dosanya daripada durhaka kepada kedua orang tua, bukan. Akan tetapi karena amalan ini paling mudah terjadi dari seorang muslim. Paling mudah terjadi, paling mudah dilakukan oleh seorang hamba, siapapun dia. Disadari atau tidak disadari, kadang seseorang ketika berbicara, ketika menyampaikan sesuatu, mengabarkan perihal saudara atau saudari dia, ikhwan atau akhwat dia, tanpa dia sadari, dia menyampaikan sesuatu yang benar seiring dengan sesuatu yang dusta. Baik itu dengan menambahkan kalimat atau dua kalimat, atau menambahkan kabar yang tidak terjadi namun disisipkan, wa na'udzubillahi min dzalik. Ini masuk pada kalimat wa qaulu az-zur, kedustaan. Dan kalimat wa qaulu az-zur mencakup segala bentuk kedustaan. Mencakup segala bentuk kedustaan. Apa saja segala bentuk dusta termasuk pada kalimat ini wa qaulu az-zur. Di mana dipahami dan juga maklum dalam beberapa kitab para ulama kita berbicara dalam bidang ilmu ma'rifah. Ketika mereka berbicara tentang dusta, mereka membagi kedustaan menjadi beberapa bahagian. Dan kedustaan yang paling berat adalah al-kidzibu 'ala Allah azza wa jalla. Kedustaan yang paling berat adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendatangkan burhan, tidak mendatangkan keterangan, tidak mendatangkan ilmu pada sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yaumil qiyamati tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah mereka hitam. Dan ini adalah alamat bahwa mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya karena mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala taqfu ma laysa laka bihi al-ilm." Dan janganlah kalian ikuti segala sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu atas sesuatu tersebut. Karena nantinya penglihatan, pendengaran, hati, basirah, seluruh anggota tubuh kita akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak satupun yang akan berdusta di hadapannya. Dan termasuk juga kedustaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menisbatkan segala perbuatan, segala amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Allah dikultuskan, disucikan dari perbuatan tersebut. Sebenarnya halnya perilaku orang-orang Yahud, ya, la'anahumullah, ketika mereka mengatakan, ya innallaha fakir, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang miskin, yang fakir. Dan juga mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala atau tangan Allah subhanahu wa ta'ala maghlulah. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala terbelenggu, pelit, bakhil, kikir. Mereka menisbatkan sifat-sifat yang buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menisbatkan sifat-sifat yang mereka sendiri enggan yang untuk disifati dengan sifat tersebut dan menyifatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga tentunya dalam hal ini, ya, menyematkan nama atau sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama dan sifat tersebut. Maka setidaknya seorang muslim dalam bab masalah ini, ya, dalam pemasahan, ya, yang kaitannya dengan ucapan yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah benar-benar mengerti tentang masalah tauhid. Hendaklah benar-benar mengerti bagaimana seorang muslim berlaku kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga termasuk dusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menetapkan syariat yang bukan bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan hada min indillah. Ini juga termasuk perilaku Bani Israel, orang-orang Yahud, yang mereka, ya, yaktubunal kitab, mereka menulis suatu kitab dari tangan-tangan mereka, ya, menyalin sesuatu dengan tangan-tangan mereka, dan mereka mengatakan hada min indillahi yashtaru bihi thamanan qalila. Ketika mereka menyalin kitab tersebut, menulis dengan tangan mereka, mereka mengatakan kepada umat mereka, ini kitab datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka ada-adakan tersebut, membuat hukum, membuat peraturan, membuat perundang-undangan. Ya, yang mereka katakan ini bahagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lantang mereka mengatakan datangnya dari Allah, ini kitab suci. Tujuannya, ya, yashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya untuk mendapatkan sedikit dari harta dunia. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadari, maka hati-hati ketika seseorang menyampaikan kepada umat, ya, suatu bagian dari syariat atau disebutkan kepada syariat yang bukan bagian dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari sini perbuatan bid'ah, perbuatan kemungkaran, ya, muhdatsat, hal yang diada-adakan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang semacam ini, dusta dan semacam ini, penyandaran syariat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga berkenaan dengan kedustaan yang kedua. Ya, bagian yang kedua dari jenis kedustaan yaitu al-kadhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang sahih, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta kepadaku menisbatkan perkara yang bukan bagian dari yang saya sampaikan, menisbatkan amalan, baik itu amal lisan ataukah amalan hati ataukah amalan jawarih kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Nabi tidak sekalipun di masa hidupnya menyampaikan hal ini kepada umat. Ya, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya tidak pernah melakukan, mencontohkan perbuatan tersebut kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lantas muncul generasi setelahnya. Ya, kaum datang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan kebaikan yang Nabi inginkan. Yang sementara perbuatan tersebut adalah muhdatsatul umur. Ya, sudah perbuatan tersebut, ya, ya, muhdatsatul umur. Maka benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal umat semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, "Aja'a min ba'dihi khalfun ada'us shalah wa taba'us syahawat." Bahwa akan datang nantinya sepeninggal mereka generasi-generasi yang baik, ya,
khalfun, para pengganti yang buruk, generasi yang buruk, generasi yang jelek. Karena dikarenakan mereka ada as-salah, meninggalkan ibadah as-salah, meninggalkan ibadah yang benar, meninggalkan sunnah, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ada'u as-salat wa tabau syahawat. Mereka mengikut kepada syahwat mereka. Mengikut kepada pengikutan syahwat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang mereka anggap baik dalam akal dan pikiran mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini masuk pada kategori kedustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya pula bentuk kedustaan kepada kaum manusia. Yang sering juga pada lafaz yang lain atau ibarat yang lain dikenal dengan ibarat syahadatul zur. Mempersaksikan sesuatu kepada seorang muslim atau seorang muslimah dengan kedustaan. Dan lebih beratnya lagi apabila kedustaan tersebut kaitannya dengan kehormatan seorang muslimah. Seorang mengaku misalnya bahwa saya dengan si fulan punya hubungan. Demi Allah saya kenal si fulan dan melakukan perbuatan demikian dan demikian dengan si fulana. Ta'udzubillah. Sementara hal tersebut adalah kedustaan. Namun dia mempersaksikan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedustaan tadi, maka sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada si pelaku atau yang melakukan amalan semacam ini. Ataukah seseorang mempersaksikan dengan kedustaan atas harta untuk mengambil harta kaum manusia dengan cara yang batil. Sementara persaksian yang disampaikan adalah kemungkaran, adalah kedustaan, adalah kebohongan. Termasuk juga kedustaan kepada kaum manusia al-kadzib al-muhsanat, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, at-tuhma al-batilah, tuduhan yang tidak benar kepada seorang wanita muslimah terkait dengan kehormatan wanita muslimah tersebut. Menuduh seorang wanita muslimah baik-baik bahwa dia telah melakukan perbuatan zina atau dengan ibarat yang semisal. Ini juga masuk pada kategori al-kadzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perlulah diperhatikan pada bagian yang terakhir ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyampaikannya, beliau langsung duduk. Isyarat bahwa hal yang terakhir ini sesuatu yang penting karena seringkali terjadi di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah kaum muslimin. Yani anta wa qalu zuhur. Hati-hatilah dengan ucapan dusta. Ucapan dusta. Anta berkata Abu Bakrah wa man zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi akbarul kabair, dosa-dosa besar ini. Disebutkan tadi bahwa dosa-dosa besar ini yaitu dosa besar yang paling besar namun bukan mengandung batasan. Ada beberapa dosa besar lainnya yang tidak tercantum pada hadis ini. Di antaranya membunuh jiwa, qatlun nafs yang Allah haramkan untuk dibunuh, termasuk juga membunuh anak sendiri karena khawatir kemiskinan, dan termasuk juga perbuatan zina dengan istri tetangga dan semisal ini masuk pada kategori dosa-dosa besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 3 di antaranya pada hadis Abi Bakrah sebagai penegasan bahwa 3 dosa besar itu yang paling berat dan paling sering terjadi. Paling sering terjadi kesyirikan, kedurhakaan kepada orang tua, dan perkataan yang dusta. Maka berkatalah Abu Bakrah, dan Nabi mengulang-ulangi ketiga hal tersebut. Wa ma zala yukarriruha, hingga beliau mengatakan, hingga saya pun berkata, laitahu sakan, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, saking beratnya, saking khawatirnya para sahabat radhiyallahu taala anhum akan 3 hal tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka memiliki hati-hati yang lembut, hati-hati yang halus. Ketika teguran Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, hati mereka langsung terkena. Hati mereka langsung meresapi teguran dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berbeda yang kita hadapi di masa kita, di zaman kita. Wa ilallahil mustaka.
Dan hanya kepada Allah kita mengadukan kondisi ini. Ya, ketika ya terkadang perbuatan yang dulu di zaman sahabat dianggap perbuatan dosa besar, di zaman kita dianggap hal yang sepele, hal yang kecil. Ya, maka benarlah perkataan Abdullah ibn Mas'ud ketika melihat seseorang di zaman beliau menyepelekan suatu perintah dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau mengatakan, wallahi, katanya, inna hadzal amr, bahwa perbuatan ini, perkataan ini, amalan ini, fina, kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nu'addu minal mahlakat, kami kategorikan termasuk perbuatan-perbuatan yang akan membinasakan seseorang, termasuk dengan perbuatan dosa besar. Sementara kalian di zaman ini layaknya dzubab, layaknya seekor lala yang hinggap di hidung kalian dan kalian usir, yang menyepelekan perbuatan tersebut, amalan tersebut. Padahal di zaman sahabat dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Ya, bahkan kesyirikan di zaman kita saja, ya, sampai orang-orang yang mereka melabelkan diri sebagai duat, sebagai dai kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari cara melegalkan perbuatan syirik tersebut. Sementara jangankan di kalangan para sahabat, para nabi dan rasul semua sepakat bahwa itu termasuk perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah ya ketika perbuatan dosa besar ini, ya perlulah untuk kita resapi bersama agar kita dapat menghindarkan diri dari dosa-dosa besar tersebut dan menjaga diri kita dan kehormatan kita serta agama kita, agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan menurunkan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Berhubung waktu yang sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Ya, semoga ya hadis ya Abu Bakar ini pada bab tentang kedurhakaan kepada orang tua ya bisa memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi paparan dari untuk selanjutnya masuk kepada sesi pertanyaan. Mungkin bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan dan baru mendengarnya, bisa mengirimkan ke alamat email kami di kotak surat @anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dan alamat Anas Radio atau melalui pin BlackBerry 2633310D, di Skype Anas Radio, alamat Skype-nya, dan yang terakhir di WhatsApp di nomor 081317854974. Backset, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Umulian di Jogja. Mau tanya Ustaz, kalau kedua orang tua sepertinya merasa beda dengan kita karena kita bermanhaj salaf, lalu orang tua belum mengenal manhaj gitu Ustaz, apa yang harus saya dan suami lakukan? Terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala. Ya, tentunya ya kalimatkan termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita dapat mempelajari, mengkaji serta mengamalkan manhaj yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni manhaj dan dakwah as-salafiyah yang mubarakah. Dan kebaikan semacam ini tentunya ya termasuk juga dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, bahwa segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ya, maka sampaikanlah nikmat tersebut. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ahsana qawlan mimman da'a ila Allah." Dan adakah yang lebih baik ya dari ucapan seseorang yang menyeru, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat-ayat yang semisal menyuruh ya kepada setiap muslim untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala setelah hamba tersebut merasakan kebaikan, kenikmatan
dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana seseorang dia telah mendapatkan kebaikan ini dan dapat istiqamah di atas manhaj as-salaf, di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hakiki tersebut, maka yang paling pertama tentunya harus dia lakukan selain dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu menyampaikan agama ini kepada kerabat dia yang terdekat. Dan ini juga masih masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naran." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena itulah, ya, kepada umulian di Jogja, yang paling pertama tentunya dilakukan itu mengajak, menyuruh, mendakwakan kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Memahamkan kepada mereka perkara yang paling wajib yang harus diketahui oleh kedua orang tua kita terkait dengan manhaj salaf ini. Ya, dan tidak menyampaikannya dengan cara-cara yang ekstrim. Ya, misalnya tidak langsung berkata kepada ibu, "Wahai ibu, manhaj salaf ngajarin pakai cadar, ibu besok harus pakai cadar." Enggak seperti itu. Ya, tetapi ajarkan kepada mereka bahwa inti dari manhaj salaf menghormati, mengagungkan, mengamalkan segala yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya memahamkan kepada ibu bahwa bentuk penghormatan, bentuk ketundukan, ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan mengikuti seluruh ajaran beliau, dan mengikuti seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan hal semacam ini dulu. Sampaikan dahulu intisari dari manhaj salaf tersebut yang bagaimana. Nah, karena kami sendiri yakin bahwa siapa saja seorang muslim di muka bumi ini yang dia menjaga agamanya akan sepakat dengan intisari dari manhaj salaf. Akan sepakat dengan manhaj salaf itu kalau kita melihat manhaj salaf ini secara utuh. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin tidak seorang pun akan mengingkari. Maka aja orang tua kita atau kerabat kita terlebih dahulu kepada makna tersebut. Ya, setelah itu sampaikan kepada mereka bahwa memahami agama, memahami manhaj ini, memahami syariat ini tidak bisa dengan diri kita sendiri. Tidak bisa dengan orang-orang yang berada di sekitaran kita. Yang mereka hanyalah penyampai. Namun inti dari agama ini, pemahaman yang benar pada agama ini kembali kepada ulama kita yang telah wafat. Ya, dari ulama yang ada di generasi sahabat, ulama yang ada di generasi tabi'in, ulama yang ada di generasi tabi'in, sehingga para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullahu jami'an, fahamkan kepada kedua orang tua kita. Ya, apabila tahapan yang pertama ini sudah dapat difahami, diterima oleh kedua orang tua, barulah kita masuk ke tahapan yang kedua. Ya, mengenalkan kepada mereka cabang-cabang dari agama atau manhaj salaf yang terkait dengan keilmuan, terkait juga dengan peribadatan. Ya, karena itulah ya benar yang dikatakan oleh para ulama kita, dahulukan terlebih dahulu al-ilmu wal faham. Ya, dahulukan terlebih dahulu al-ilmu dan pemahaman, fahamkan terlebih dahulu, tanamkan pengertian akan intisari ya hakikat yang sebenarnya yang disepakati. Setelah itu kita berbicara satu persatu dari ya furu' atau cabang-cabang permasalahan yang kaitannya dengan manhaj, ya dengan manhaj as-salaf. Terlebih lagi kalau orang tua misalnya merasa berbeda. Karena biasanya rasa perbedaan yang dirasakan orang tua ini itu dari penampilan yang zahir yang dilakukan oleh si anak. Kesampingkan terlebih dahulu, pikirkan yang seperti ini. Ya, cari terlebih dahulu titik temunya. Karena biasanya apabila titik temu ini sudah disepakati, ini bisa menjadi batu loncatan kita untuk memahamkan ya hal yang dianggap berbeda oleh orang tua tadi. Kenapa misalnya sang anak memakai cadar misalnya? Atau kenapa misalnya sang suami celananya jingkrang ya? Atau kenapa misalnya ketika salat kok gerakan-gerakan salatnya berbeda dari orang biasanya? Seperti ini akan mudah kita fahamkan kepada orang tua jika tolak ukurnya sudah diterima bersama. Sudah diterima ya bersama. Setelah itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hidayahnya kepada kedua orang tua, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat kepada orang tua, pintu kebaikan kepada mereka,
seorang anak dan suaminya atau seorang anak dengan istrinya, hendaklah dia menjadi mafatihul khair, menjadi pintu kebaikan bagi orang tua dia dan kerabat dia. Dia membawa kebaikan kepada seluruh yang ada di sekitaran dia, bukan pembawa fitnah. Bukan pembawa kerusakan dan mafsadah, tidak. Dia menjadi pembawa kebaikan dan sebagai duat atau dai di tengah-tengah keluarga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pada hadis oleh Imam Bukhari, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku, dari sunnahku, dari ajaranku, walaupun itu hanya satu buah amalan, satu buah ayat, satu buah sunnah. Maka dahulukanlah yang paling utama. Aham, dahulukan yang paling utama, baru setelah itu amalan yang berikutnya. Kan tentunya banyak hal yang bisa dilakukan dalam aplikasi ya di lapangan, bisa dengan media, seperti CD misalnya, dengan apalagi media cetak seperti buku, majalah, buletin, yang isinya itu mengajak kepada dakwah as-salaf, mengajak kepada berpegang kepada kitab Al-Quran Al-Karim, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Bisa juga dengan intens, seorang anak mengajak diskusi orang tuanya, mengajak berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, mengarahkannya kepada pemahaman yang benar. Ini semua sebetulnya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing orang tua. Bila mana orang tua senang dengan diskusi, ajak diskusi. Senang membaca, berikan bacaan. Seperti itu. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih berhubungan dengan tema dari Westri di Jogja. Ustaz, bagaimana menyikapi ibu yang merasa tidak diprioritaskan karena anak perempuan beliau menaati perintah suaminya? Silakan, Ustaz. Perlu dipahamkan kepada saudari Westri sendiri di Jogja, alhamdulillah taala. Jangan sampai ini anggapan yang keliru sering muncul di kalangan ummahat atau di kalangan akhwat kita atau wanita-wanita muslimah yang telah menikah. Terkadang ada pemahaman, selalu pemahaman ini hendak dibenturkan. Bahwa mentaati orang tua suami, apabila berbenturan dengan kedua orang tua, kita ikut kepada suami. Sementara benar ada hadis seperti hal tersebut. Tentang kisah seorang sahabiah yang suaminya pergi, terus tinggal di rumah dia, tidaklah keluar dari rumahnya dan seterusnya, karena taat kepada suami dia, walaupun orang tua dia dalam kondisi sangat membutuhkan, bahkan hingga orang tuanya wafat. Kondisi seperti ini yang terjadi pada hadis tersebut itu kondisi ideal namanya. Apabila terjadi, bukan maknanya untuk senantiasa atau selalu kita mengambil opini untuk kita sendiri bahwa perintah suami selalu bertentangan dengan perlakuan kepada orang tua. Tidak seperti itu. Maka seharusnya sebagai seorang anak kepada suami dia atau kepada istri dia, bagaimana menyeimbangkan antara ketaatan kepada suami dan perlakuan baik kepada orang tua. Dan tidak mungkin juga kecuali seseorang yang fajir, pelaku dosa. Tidak mungkin juga ada seorang suami, misalnya dia dengan sengaja akan mengarahkan istrinya untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua dia. Ini tentunya bukan suami yang soleh. Bukan seorang suami yang bertanggung jawab akan agama dan kebaikan sang istri tadi. Tapi seorang suami yang baik atau seorang istri yang baik, bagaimana dia mengarahkan pasangannya agar pasangannya tersebut selain berbuat baik kepada dia, juga berbuat baik kepada kedua orang tua pasangannya tersebut. Jadi apabila terjadi seperti yang ditanyakan ini, bagaimana menyikapi seorang ibu yang merasa tidak diprioritaskan. Pertama, jauhkan opini ini. Cara pandang seperti ini harus kita jauhkan dari diri kita. Tetapi misalnya sang ibu ini dengan terang-terangan menyatakan dia merasa tidak diprioritaskan, jelaskan kepada sang ibu bahwa seorang anak betapapun dia menikah ataukah dia belum menikah, tetap dia adalah anak dari sang ibu tersebut. Berbuat baik kepada sang ibu tetap prioritas utama setelah kesyirikan dan ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ya, ketaatan, ketundukan, kecintaan, ya, selain setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka cinta juga hanya ada kepada kedua orang tua. Ya, dudukkan permasalahannya kepada sang ibu, jelaskan permasalahannya kepada sang ibu, pahamkan kepada sang ibu bahwa sang anak ini tetap cinta kepada ibunya. Ya, selain itu juga ada beberapa amalan-amalan yang mesti harus dijaga oleh si anak kepada ibu dia. Ya, misalnya sering berbagi kepadanya. Atau dicontohkan oleh Abu Hurairah misalnya sesekali menghubungi sang ibu. Ya, kalau Abu Hurairah datang ke rumah ibunda beliau dan mengucapkan salam, ya, apabila si anak ini dengan sang ibu tadi jauh dari rumah dia, ya, ambil telepon. Ya, ambil telepon, hubungi sang ibu tiap pagi misalnya, ambil telepon, assalamualaikum ya assalamualaikum ya ibu. Saya ucapkan salam, doa, sapa, ajak berbicara 5 menit, 10 menit, selesai. Besok diulangi lagi. Ya, keesokan harinya diulangi lagi. Tanya kesehatan sang ibu. Tunjukkan bahwa sang anak ini juga perhatian kepada sang ibu. Apalagi kalau ibu tersebut sudah berusia lanjut, sudah tua renta. Ya, terkadang ya, ibu yang semacam ini yang sudah berusia lanjut, ya, butuh ya perhatian, butuh sapaan. Karena satu kalimat yang kita ucapkan pada satu hari kepada ibu tersebut, ini bisa mewakili semua harapan-harapan ibu kepada anaknya. Iya, makin perlu diperhatikan, ya, dan perlu kita, ya, intas untuk melakukan hal tersebut kepada, ya, ibu kita, sehingga kelak nantinya ibu ini tidak lagi merasa seperti yang ditanyakan di sini, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak diutamakan, merasa tidak diprioritaskan. Ya, dan saya rasa ini terjadi dikarenakan si anak ini, ya, saudara istri ini di Jogja mungkin, ya, karena kurang intens untuk menyapa sang ibu. Ya, kalau misalnya sudah sering menyapa, ya perbanyak lagi sapaannya. Ya, wallahu ta'ala ala wa ahkam bissawab. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Gary di Jalan Bangka, Kemang. Ustaz, saya baru mengenal dakwah salaf. Sebentar lagi saya proses nikah dengan seorang akhwat. Saya deg-degan Ustaz, karena hari ini rencananya saya mau nazar atau melihat si akhwat di rumahnya. Sebelumnya saya sudah dikirim fotonya, tapi kok rasanya kurang ya Ustaz. Dia cuma kasih fotonya pakai cadar, cuma matanya nggak kelihatan Ustaz. Matanya aja yang kelihatan. Terus apa saja nih Ustaz batasan yang boleh saya lihat ya Ustaz pas ketemu si akhwat? Apa boleh rambutnya saya lihat atau cuma mukanya saja Ustaz? Jujur Ustaz, saya deg-degan nih. Mohon petunjuknya ya Ustaz. Waduh Ustaz, fresh nih Ustaz. Silakan Ustaz. Yang terakhir ya, insyaallah ya. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya, kepada saudara Gary, Masya Allah Ta'ala. Ya, pertama, ya, kita bersama kru An-Nas yang lain ya, yang tentu para pemerintah, ya, berharap ya, insyaallah Ta'ala semoga akhwat yang akan dinambar ini itu yang terbaik untuk saudara Gary, insyaallah Ta'ala. Ya, ketika seorang akhwat membukakan pintu bagi seorang laki-laki yang soleh, ya, ketika seorang akhwat, ya, hendak membukakan pintu untuk menampakkan yang selama ini dia tutupi dari orang lain, yakin benar seorang yang baik, ya, seorang yang akan menjaga agamanya, seseorang yang tidak akan ridho menampakkan apa yang selama ini dia tutupi, ya, kecuali kepada antum, kecuali kepada saudara Gary ini. Maka, ya, sebelum beranjak ke sana, berazam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang kedua, syukuri nikmat tersebut. Ya, nikmat ketika ada seorang wanita muslimah yang selama ini menjaga kehormatan dia mau menerima antum. Ini kebaikan dia tidak terhingga. Ya, kebaikan yang tidak terhingga. Jangan sampai nikmat tersebut antum kufuri. Jangan sampai nikmat tersebut antum abaikan. Ya, datang, ya, jumpai akhwat tersebut, ya, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tanpa niat seperti ini yang antum lakukan nanti itu tidak ada berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Adapun yang harus atau yang ditanyakan di sini tentang masalah an-nazar, ya, masalah nazar, apa saja yang dapat dilihat, ya, ketika seorang itu hendak nazar kepada sang akhwat. Wallahu ta'ala ala wa ahkam bisawab, mayoritas ulama
hanya membolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan dari si wanita. Ya, dimana bagian inilah yang hanya boleh juga diperlihatkan oleh wanita tersebut pada kondisi-kondisi darurat. Dimana disebutkan oleh beberapa kalangan para fuqaha di dalam beberapa madhab, mereka mengatakan bahwa pada dasarnya wajah dan kedua telapak tangan wanita ini ditutupin, tidak ditunjukkan kepada laki-laki asing, kecuali pada beberapa kondisi. Salah satu diantaranya, apabila si wanita ini memberikan kesaksian di pengadilan, maka ditampakkan wajahnya bila mana si hakim hendak mengidentifikasi atau mengetahui identitas dari si pemberi saksi wanita tersebut. Maka di sini si wanita boleh menampakkan wajah dia, menunjukkan bahwa sayalah si fulana. Itu yang pertama yang diperbolehkan. Juga termasuk diperbolehkan yakni pada kondisi nazar ini. Pada kondisi nazar ini, dia diperbolehkan untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi saat ketemu dengan akhwat tersebut, saudara kiri ini ya boleh untuk melihat wajahnya si akhwat dan dapat juga melihat kedua telapak tangannya. Beberapa ulama menyebutkan hikmah. Ya, kenapa di saat nazar hanya diperbolehkan kedua hal tersebut? Kenapa nggak bisa melihat yang lain? Para ulama menyebutkan bahwa untuk melihat fisik si wanita itu sudah diwakili dengan wajah dan kedua telapak tangan. Ya, untuk mengetahui misalnya apakah wanita tersebut kulitnya gimana, itu melihat telapak tangannya dia, lihat. Akan tampak bahwa ini mewakili yang lain. Untuk melihat fisiknya dia, lihat wajahnya. Apakah dia dalam postur yang agak besar ataukah tidak, itu kelihatan dari tekstur wajah si wanita. Mudah kok kelihatan seperti itu. Nah, inilah hikmahnya. Jadi tanpa harus melihat seluruh bagian tubuh si wanita, sudah dapat diwakili dengan wajah dan kedua telapak tangan. Walaupun demikian juga tidak mengapa misalnya saudara Geri bertanya kepada si calon akhwat tadi dalam kondisi ta'aruf, kondisi nada, bertanya, ya misalnya rambutnya segimana, ke bahu kah, ataukah rambutnya pendek, atau rambutnya itu lurus atau gimana. Ya nggak mengapa ditanyakan ketika saat nazar. Iya. Atau menanyakan juga kepada wanita tentang hal-hal yang negatif, ya, misalnya tentang penyakit dia, tentang cacat atau tidaknya si wanita. Dan juga seorang wanita apabila dalam kondisi nazar, tidaklah dia menyembunyikan hal yang seharusnya disampaikan, ya, yang kaitannya dengan kebaikan rumah tangga mereka berdua kelak. Ya, misalnya si wanita telinganya hilang satu, misalnya sampaikan, oh maaf telinga saya cacat satunya, misalnya seperti itu. Ini nggak mengapa disampaikan di saat ta'aruf atau di saat nazar, ya, agar nantinya si laki-laki tidak terkejut atau merasa ada hal yang ditutup-tutupi oleh si wanita. Ya, jadi pada intinya, kita berharap ya kebaikan kepada saudara Geri ini nantinya apabila telah ta'aruf nazar dengan si akhwat, agar dimudahkan langkahnya, ya, untuk ke yang lebih baik ke depan insyaallah taala. Ya, demikian. Ya, demikian tadi jawaban terakhir pertanyaan hari ini dari saudara Geri. Mudah-mudahan diperlancar nih, Masya Allah. Baik, Ustaz, mungkin sekian dulu dari kita hari ini, Ustaz. Kami ucapkan jazakallah khairan, Ustaz. Ya, wa yakum jami'an. Baiklah, mungkin ini hari terakhir untuk di pekan ini, acara 30 menit belajar adab dalam renungan pagi di Anas Radio. Insyaallah Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria Al-Makassari akan ada jadwal lagi hari Jumat pukul 8 malam. Cuma nanti untuk Jumat besok nanti kita lihat apa memungkinkan atau tidak. Lalu untuk info berikutnya, hari Rabu kemarin harusnya jadwal Al-Ustaz Sofyan Rurai, cuma qadarullah kemarin ada masalah kendala teknis, jadi insya Allah akan baru dimulai pekan yang akan datang di awal Oktober. Jadi nantikan terus acara-acara baru kami. Juga nanti ada Ustaz Johari juga masih kita
carikan solusinya untuk teknis berhubungannya dengan beliau. Lalu mungkin nanti kita akan lobby ustaz-ustaz lain, insyaallah taala. Baiklah, para pendengar Anas Radio, mungkin sekian dulu dari kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam acara kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.